kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat, kamu gak akan kuat. Nah Pak, tadi kita udah bahas juga nih soal STNK. Nah sobat-sobat Gilang di luar sana pasti juga ingin tahu tentang SIM nih Pak. Nah ini yang paling banyak dan ramai sekali. Paling banyak masyarakat yang bertanya tentang SIM ini Pak. Nah, itu. Nah jadi di sini kita mau tanya Pak, SIM itu syaratnya pertama nih Pak untuk pembuatannya apa saja sih? Ya. Jadi kalau menurut aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Perkap Nomor 9 tentang Satuan Administrasi Penerbit SIM, itu syaratnya terbagi dalam 3. Jadi pertama itu adalah usia, kemudian administrasi, dan terakhir adalah kesehatan. Nah, ini juga berbeda untuk tiap-tiap SIM. Jadi contoh seperti usia untuk SIM A dan C itu 17 tahun. Untuk SIM B1 dia meningkat 21. Nah, kemudian untuk perbedaan golongan SIM itu juga akan memberikan perbedaan untuk syarat administrasi. Ya, contohnya ada seperti SIM untuk teman-teman yang disabilitas. Dia ada tambahan untuk masalah pengecekan kendaraan khusus. Jadi kendaraan khusus itu harus dicek dulu apakah layak jalan atau tidak, nanti perubahan yang dilakukan. Nanti setelah itu oke, baru kita menguji kendaraan tersebut beserta dengan teman-teman yang mengajukan permohonan SIM tadi. Bisa nggak sih Pak kalau dari SIM A lanjut langsung ke B2 gitu Pak? Oh, nggak bisa Pak. Jadi gini, kalau untuk SIM di atas SIM A, ya, jadi kalau di atas SIM itu ada A umum, B1 umum, B2 umum. Nah, ini kan peningkatan kompetensi. Nah, jadi begini, SIM itu basicnya itu adalah surat izin mengemudi yang mengatakan orang yang memiliki SIM dia memiliki kompetensi untuk mengemudi. Berarti kalau dia mengendarai kendaraan di jalan, dia tidak akan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Makanya ada proses pengujian kan. Nah, sekarang kalau contohnya masalah SIM, bisa nggak Pak SIM A harus jadi SIM B2 contohnya? Itu nggak bisa. Dia pada waktu aturan masalah SIM itu dibuat, itu sudah ada pengkajian. Jadi seseorang akan lebih baik dia belajar dulu mengendarai mobil biasa sebelum dia diperbolehkan untuk mengajukan pengujian untuk kemampuan contohnya memberikan truk atau B1 kalau kita minimal dia setahun dia belajar mengemudikan kendaraan biasa. Nanti untuk sampai ke B2 dia juga harus belajar lagi di B1 tadi. Dia harus contohnya ibarat kata itu belajar mengemudikan truk roda 6 dulu biasa. Setahun sudah tahu dan ngerti cara membawa kendaraan besar, barulah dia boleh mengajukan untuk B2 yang biasanya untuk kendaraan trailer atau yang besar ya. Jadi itu ada tahapan pembelajaran, makanya jadi tidak boleh langsung dari contohnya tanpa tidak punya SIM, tiba-tiba bikin SIM B2 contohnya, itu tidak boleh. Jadi ada tahapannya. Nah ini kadang-kadang sih menjadi masalah buat teman-teman yang mendaftar menjadi driver atau pengemudi di perusahaan-perusahaan. Ya kan? Biasanya kan kalau tiba-tiba diterima ternyata SIM-nya masih A. Itu berbagai cara dihalalkan sampai kemarin kita mengungkap itu pemalsuan SIM. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang berusaha mencari SIM B2 itu dengan cara yang tidak benar. Akhirnya SIM itu dipalsukan lah. Nah, kemarin kita tangkap, kita sudah serahkan kepada reskrim dan sekarang para pelaku itu sudah masuk dalam penjara. Nah itu tidak bisa. Jadi ada proses pembelajaran. Nah, ini bukan untuk mempersulit masyarakat ya. Ini untuk menjamin keselamatan. Memang karena kita kan karena butuh pekerjaan, kita tidak berpikir bahwa kemampuan mengemudi itu benar-benar perlu. Ya, nanti kalau contohnya kita melakukan kesalahan tuh bahayanya bukan buat orang lain aja, kita sendiri pun bisa bahaya. Nah, jadi untuk dari B1 menuju ke B2 itu berapa tahun Pak? Itu sekitar minimal dia sudah memiliki SIM B1 itu setahun. Ya, 1 tahun dia sudah punya SIM B1, baru kemudian dia bisa mengajukan peningkatan. Dan saya mengatakan mengajukan peningkatan karena ada ujian lagi untuk peningkatan itu.
yang berbeda dengan ujian yang sebelumnya. Kembali lagi Pak ke syarat pembuatan SIM. Nah, ada tes kesehatan ya Pak ya. Ya. Surat kesehatan itu bisa kita buat di rumah sakit atau di puskesmas atau ada layanan kesehatan yang Khusus dari dari lantas itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau layanan kesehatan yang khusus itu tidak ada. Jadi saya sudah mengatakan SIM ini adalah sebuah proses pengujian dan verifikasi kompetensi seseorang. Maka setiap persyaratan itu juga ada nilai kompetensinya. Ya, jadi untuk layanan kesehatan, untuk syarat kesehatan itu yang bisa mengeluarkan dan diakui sebagai bagian dari itu apa? Sebagai bagian dari persyaratan adalah layanan kesehatan yang sudah melakukan verifikasi dan direkomendasikan oleh Bidokes Polda Kaltim untuk khusus wilayah Kaltim. Kenapa? Karena standar sehat menurut orang untuk umum dan standar sehat menurut kompetensi sih itu cukup berbeda. Contoh seperti jarak pendengaran, kemampuan mata, jarak pandang mata yang masih bagus, kemudian secara fisiknya juga bagaimana, itu kan berbeda. Mungkin itu bisa dikatakan oh iya oke dia sehat untuk umum, tapi begitu masuk kompetensi SIM itu dia punya kekurangan. Nah, makanya penyelenggara layanan kesehatan ini itu harus mendapatkan verifikasi dari Bidokes. Jadi mereka diberikan biasanya sih briefing apa aja yang perlu dicek, apa yang utama yang perlu dicek untuk masalah kompetensi kesehatan jasmani. Ya, kalau bilang syarat sehat kan contohnya kita di sini syarat kesehatannya kan wajib bisa lari 6 putaran dalam 12 menit. Itu kan beda konsep sehat itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pengujian kompetensi SIM dia ada kompetensi sehat tertentu yang harus dipenuhi. Makanya tadi tidak bisa sembarang untuk mengeluarkannya. Ya, kira-kira demikian. Nah Pak, kalau seandainya nih saya STNK saya hilang Pak, nah apakah saya membuat baru lagi atau perpanjang saja? Ya kalau untuk masalah STNK hilang itu tidak perlu bikin baru. Jadi ini STNK pasti maksudnya. Sorry Pak, SIM Pak, sorry ya. Saya belajar SIM kan. Iya benar SIM. Ya. Sorry Pak. Jadi ini kan kalau sudah mulai ada sore kan sudah mulai gagal fokus. Iya. Pak. Jadi kalau untuk SIM hilang ini, SIM hilang itu tidak perlu mengikuti proses penerbitan baru lagi. Cukup mungkin ke kantor polisi terdekat atau ke polsek lah, biasanya kan polsek atau ke Polres untuk membuat surat tanda laporan kehilangan. Nah nanti berdasarkan itu bisa ke lalu lintas, ke Satlantas, ke bagian Satpas itu untuk membuat SIM baru untuk mengganti yang hilang tadi. Jadi tidak usah bikin baru. Ya, tidak perlu bikin baru. Tetap ikut ujian teori dan praktek nggak sih? Tidak perlu. Kalau untuk SIM hilang dan SIM rusak itu tidak perlu diikuti ujian karena kan dia sudah melakukan ujian pada saat dia membuat SIM tersebut. Termasuk SIM terbakar juga Pak? Ya termasuk. Jadi kalau terbakar itu masuk dalam kategori SIM rusak. SIM rusak. Jadi beda hilang sama rusak. Kalau hilang itu tidak ada bentuknya sama sekali. Kalau rusak itu masih ada bentuknya. Mungkin bentuknya seperti gores, patah, kemudian terbakar setengah biasanya kan. Selama masih ada sisanya itu kita masih bisa mengidentifikasi. Lalu Pak, tadi kan kita membahas tentang surat kesehatan. Ya. Nah, akhir-akhir ini tahun 2021 awal Januari kemarin ada tes psikologi Pak. Nah, apakah itu sudah diterapkan di Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tapanegara ini Pak? Jadi per 1 Januari ya kemarin 1 Januari kita sudah tepatnya sih per 6 Januari karena kemarin sempat libur ya. Per 6 Januari itu kita sudah menerapkan untuk syarat kesehatan rohani berupa sertifikasi psikologi dalam persyaratan pengujian SIM. Kita sudah menerapkan. Ini sebenarnya sebuah perjuangan yang panjang ya untuk memenuhi persyaratan tadi itu. Karena dalam aturan undang-undang tadi saya sudah katakan bahwa salah satu syarat itu adalah sehat jasmani dan rohani. Banyak pengalaman kita di lapangan. Ketika kita hanya menilai dari syarat sehat jasmani, orang bisa sehat jasmani, sehat bugar, matanya sehat baik, pendengaran baik. Tapi ketika psikologinya tidak stabil, itu justru menjadi bahaya tersendiri di dalam mengemudikan kendaraan di jalan. Jadi kan ketenangan seseorang itu memang pada waktu ujian dia tenang bisa melewati mungkin ya ujian praktek ya, ujian praktek pada satu itu dimana menggunakan motor angka 8 dia bisa karena dia waktu itu
sedang ujian, jadi dia belum fokus. Nah, tapi psikologinya sebenarnya itu tidak stabil. Ketika dia contoh dalam keadaan tertekan, dia bisa berubah-ubah. Ketika dia contohnya dalam keadaan terlalu bersemangat, dia bisa memacu kendaraan dengan lebih cepat. Nah, itulah makanya butuh namanya itu ujian kesehatan rohani atau psikologi tadi. Tes psikologi itu sendiri ada di satuan tes di kantornya atau berbeda tempat, Pak? Oh tidak, kalau untuk tes psikologi ini bisa diselenggarakan oleh Biro Psikologi dari swasta, Mbak. Jadi sama tadi seperti kesehatan. Jadi yang bisa mengeluarkan sertifikasi psikologi sebagai persyaratan untuk pengujian SIM itu adalah biro-biro psikologi yang sudah mendapatkan rekomendasi, verifikasi dan rekomendasi dari Biro Psikologi Polda Kaltim. Polda semua. Jadi kita, karena polisi kan tidak memiliki kompetensi penuh lah untuk melaksanakan pengujian psikologi tadi. Dan memang kita tidak memiliki anggaran untuk melakukan ujian itu, dan ya kita terpaksa harus bekerjasama dengan pihak luar. Di Kukar sendiri, di mana sih kita bisa tes psikologi, Pak? Jadi di sini ada 4 biro psikologi ya. Tapi khusus untuk RNJK-nya ada 3. Jadi ada Biro Psikologi Bina Nusantara, kemudian Biro Psikologi AK, dan Biro Psikologi HYS namanya. Kebetulan karena mereka baru membuka cabang di Kukar, itu karena kita baru mau menerapkan kan. Jadi mereka juga mencari lokasi yang strategis dekat dengan Satpas sendiri. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Mereka contohnya yang agak terjauh mungkin hanya sekitar 20-30 meter saja dari Satpas. Ya, tapi itu semua berada di luar kepolisian. Jadi kita bukan polisi yang menyelenggarakan itu, pure orang umum. Ya memang di sana mereka ada menarik biaya kan. Mereka juga kan namanya biro swasta ya. Mereka harus membayar gaji pekerja, melengkapi seperti dokumen-dokumen segala macam itu ya. Mereka ada menarik biaya di sana juga, tapi itu bukan kepolisian. Jangan salah paham, nanti dikira polisi yang narik biaya. Dikit-dikit polisi gitu loh. Jadi ini biar paham, kalau untuk kesehatan itu jasmani baik rohani, surat kesehatan maupun surat psikologi itu bukan polisi yang bukan kita polisi yang menyelenggarakan. Di luar itu, dari pihak polisi sendiri, Pak ya? Di luar kita. Jadi tidak ada. Jadi itu bukan kita yang menyelenggarakan, itu dari pihak luar yang ketiga. Kalau mau perpanjangan SIM pakai psikologi juga, Pak? Oh iya, semua SIM baik baru maupun perpanjangan itu wajib memiliki psikologi, karena syarat perpanjangan itu adalah lulus kesehatan dan punya syarat administrasi dan syarat kesehatan. Untuk pengujian tidak dilakukan untuk perpanjangan. Tetapi untuk syarat kesehatan tadi wajib dipenuhi. Pasti kan syarat kesehatan jasmani dan rohaninya wajib ada. Tapi untuk ujian tidak. Berarti semua golongan ya Pak, dari SIM C sampai? Ya, semua golongan sampai dengan B2 umum. Ya. Nah kemudian Pak, untuk tes prakteknya, mereka harus menggunakan kendaraan mereka sendiri atau mungkin ada juga sertifikasi? Jadi kalau untuk teman-teman yang disabilitas ini menurut aturan dia wajib menyediakan kendaraan khusus. Karena kita polisi kan tidak mungkin bisa menyediakan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dengan kekurangan tadi. Dia yang mengetahui dan bisa mengkonstruksikan kendaraan yang bisa digunakan oleh dia. Mungkin contohnya teman-teman yang mungkin kekurangan di tangan, mungkin pernah mengalami kecelakaan sehingga bagian lengan sampai ke jari itu tidak ada. Maka untuk itu dia mungkin menggunakan seperti alat-alat bantu di kendaraannya, ya kan? Atau mungkin yang mungkin kakinya mungkin sempat mengalami musibah lalu kehilangan kaki, lalu dia mungkin memperpanjang bagian bawah itu sehingga bisa digunakan oleh bagian tubuh yang masih ada. Nah itu adalah semua dikatakan kendaraan khusus. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Nah, itu harus dibawa ke kita juga. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat, oh ini oke. Dan kita ujiannya sama. Jadi angka 8, lingkaran, trek lurus tanpa menyentuh dari patok-patoknya itu semua harus dilaksanakan, dan itu harus lurus dengan menggunakan kendaraan tadi. Itu sebagai bukti bahwa dia sudah memenuhi standar kompetensi. Tadi saya bilang dalam kompetensi SIM tidak ada prioritas ataupun pengurangan muatan ujian atau muatan tes.
Masih dalam tahap pembahasan SIM nih Pak. SIM online itu apa sih Pak? Oh ya, ini SIM online ini kan lagi seru nih juga nih. Jadi ini harus masyarakat harus paham. Dulu itu kan kalau kita mau bikin SIM yang terpanjang kita harus pulang ke kampung halaman ya. Ya, Saya masih sesuai ingat dengan dulu. SIM Pak ya. Zaman saya masih kelas 3 SMA dulu tuh. Saya kalau perpanjang SIM itu harus pulang ke kampung saya di dunia sana. Nah, itu kan jaraknya, waktunya, apalagi teman-teman yang perantauan ya. Akhirnya pada 2017-18 lah kalau saya nggak lupa, kalau saya salah itu Korlantas membuat sebuah terobosan membuat satu server untuk seluruh Indonesia. Nah sekarang itu dengan bekerjasama dengan layanan EKTP itu kita kepolisian bisa menerbitkan SIM sekalipun contohnya KTP-nya Jakarta, dia lagi bekerja di Tenggarong contohnya. Nah itu masyarakat tersebut tidak perlu kembali ke Jakarta untuk melakukan pembuatan SIM atau perpanjangan SIM atau peningkatan layanan SIM, bisa langsung di Tenggarong. Jadi sekarang itu pembuatan SIM dikatakan SIM online itu online nasional, tidak perlu lagi kita dibatasi oleh waktu dan area. Kita sudah bisa bikin SIM di mana saja. Nah memang kemarin sempat ada yang menelpon saya juga, Pak, kan katanya SIM online nih, berarti saya udah bisa dong perpanjang SIM tanpa harus ke Satpas. Nah ini kita masih agak susah, masih belum, tapi mudah-mudahan nanti Korlantas bisa mewujudkan. Karena salah satu proses dalam perpanjangan SIM itu adalah merekam identitas, yaitu sidik jari dan foto. Nah ini masih bisa, baru kita bisa lakukan secara manual. Kecuali kalau kita sudah punya aplikasi yang bisa merekam sidik jari secara online, yang bisa masuk dalam database kita dan foto secara online, nanti mungkin bisa. Itu tanpa orang ke Satpas bisa bikin SIM, cetak SIM, nanti kita yang akan mengirimkan. Nah, SIM online sendiri Pak, itu sebenarnya untuk perpanjang SIM-nya atau membuat baru bisa gitu? Jadi semua Mbak, semua. Untuk menerbitkan SIM baru juga bisa di mana saja sekarang. Jadi contohnya saya punya KTP, mungkin KTP Balikpapan. Saya lagi di Tenggarong, nggak bisa di Tenggarong. Saya punya KTP Balikpapan, saya lagi di Jakarta. Kebetulan saya mendapat pekerjaan yang membutuhkan saya memiliki SIM A contohnya. Bisa langsung bikin di Jakarta. Jadi itu tidak ada batasan hanya perpanjang. Itu untuk semua golongan SIM atau ada golongan SIM tertentu? Semua golongan SIM. Jadi semua golongan SIM, jadi saya kan namanya SIM online. Jadi semua SIM online. Jadi tidak perlu bingung. Jadi contohnya bahkan seperti ini Mbak. Contohnya saya punya SIM A yang dikeluarkan oleh contohnya wilayah Jawa Timur, Surabaya contohnya. Kemudian saya ke Tenggarong sini, bekerja di sini. Lalu pekerjaan saya itu menuntut saya memiliki SIM B1. Nah, saya tidak perlu kembali ke Surabaya lagi untuk peningkatan. Jadi dengan modal SIM A yang tadi dari Surabaya, saya bisa mengajukan peningkatan SIM langsung di Tenggarong. Jadi nanti SIM B1 saya yang mengeluarkan adalah Tenggarong, kan sangat efisien sekali, tidak repot jadinya. Ya. Berarti walaupun nanti dari sini dibuat terus dia ke sana lagi tetap bisa juga ya Pak? Bisa, jadi nanti contohnya di sini punya SIM B1. Kemudian dia kembali lagi ke Surabaya, di sana dia hendak mengajukan B2. Ya dengan berdasarkan SIM B1 yang dikeluarkan oleh UKA, itu dari di Surabaya bisa mengajukan permohonan peningkatan SIM B2. Jadi dengan sistemnya kecanggihan teknologi sekarang itu kita sudah sangat mudah untuk melakukan verifikasi data, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ya, kira-kira demikian. Nah kemudian Pak, apa perbedaan SIM online dan pendaftaran online? Jadi gini, kalau SIM online itu kan lebih kepada cakupan daripada pembuatan SIM itu tadi nasional. Nah kalau pendaftaran online ini dia lebih kepada pada waktu masyarakat hendak mendaftar itu dia cukup masuk ke dalam website kita, kemudian mengisi formulir yang ada, lalu mengeprint sendiri, ya mengeprint sendiri. Jadi tidak perlu lama mengisi formulir di kantor Satpas, di kantor SIM. Jadi bisa langsung mengisi secara online. Nah nanti dari data pendaftaran online itu kita bisa melakukan proses layanan SIM. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk mengurangi interaksi masyarakat dengan menggunakan kertas pada waktu proses layanan, karena kan kertas selanjutnya menjadi media penyebaran COVID juga yang bisa
menyimpan COVID itu cukup agak lama. Nah itu makanya kita buat yang online tadi. Berarti Pak, untuk pendaftaran nanti tinggal langsung ngasih perintannya aja? Ya, cukup dengan print yang di-print sendiri oleh masyarakat. Jadi tidak perlu banyak interaksi. Kan biasanya kan ada ballpoint bersama tuh. Itu kan sangat bahaya sekali sebenarnya. Walaupun kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan terus, tetapi kan kita tidak lebih baik kita menghindari berbagi media di dalam sebuah pelayanan publik dalam konteks seperti ini. Apakah tetap ikut antrian Pak dalam pendaftarannya itu? Kalau untuk antrian kan otomatis kan dia akan lebih cepat karena kan begitu datang dia tinggal menyerahkan formulir saja. Berarti kita nggak perlu ngantri lagi ya? Ya, kalau yang lain kan dia mengambil formulir dulu, mengisi lagi kan itu kan butuh waktu. Nah kalau contohnya sudah punya formulir dari awal kan tinggal datang mengantar. Itu bisa diakses di www.satlantas.ukar.net. Di sana ada layanan untuk pendaftaran online dan kita lagi membuat sebuah aplikasi nanti berbasis Android yang untuk pendaftaran online nanti. Ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan launching. Ya. Pak, kalau untuk kita perpanjang bayar pajak itu kan bisa dilakukan di Samsat Pembantu. Nah, apakah kalau membuat SIM atau perpanjangan SIM ini bisa dibuat di masing-masing Kecamatan? Untuk saat ini kantor Satpas yang dimiliki oleh Polres Ukar itu hanya satu di Tenggarong. Dan itu tadi saya bilang ini adalah pengujian kompetensi. Jadi memang kita menyadari betul kekurangan kita masalah jarak yang ada di wilayah Ukar yang cukup jauh ya. Jadi banyak masyarakat yang harus menempuh jarak. Namun kita punya namanya bis SIM keliling. Nah untuk layanan perpanjangan ini nanti biasanya dia setiap seminggu atau 2 minggu sekali itu akan standby di wilayah polsek-polsek seperti contohnya di Muara Jawa, di Kota Bangun atau di mana yang sudah ada dalam jadwal. Nah nanti masyarakat bisa menggunakan layanan di SIM keliling ini untuk perpanjang. Tetapi untuk polsek sendiri itu belum bisa. Nah itu masih belum bisa. Jadi yang bisa itu hanya di Satpas kita di sini di Tenggarong. Dan pada saat di SIM keliling kita sedang melakukan layanan ke wilayah kecamatan-kecamatan. Berarti bisa perpanjang SIM Pak ya melalui bis SIM keliling. Ya, Golongan bisa. SIM apa Pak? Golongan SIM apa Nah aja, kalau Pak? untuk bis SIM keliling ini hanya bisa melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Karena kalau untuk SIM A umum ke atas itu ada satu ujian yaitu uji keterampilan pengemudi. Ya, nanti dia produknya itu adalah surat keterangan uji keterampilan pengemudi atau SKUKP disebut. Itu dia ada tes sendiri dan itu tidak bisa ditumpangkan di bis. Nah jadi untuk yang A umum ke atas tetap harus ke Satpas. Tapi kalau ada C bisa di SIM kita. Bagaimana sih Sobat Dilan ini bisa tahu Pak jadwal SIM keliling? Nah itu kita selalu upload di Instagram maupun di website kita. Jadi tiap bulan biasanya kita upload setelah kita rencanakan, kita akan upload. Nanti contohnya nanti di SIM keliling dari pada tanggal ini di Samboja, nanti pada tanggal ini di Muara Jawa, kemudian pada tanggal ini di Kota Bangun, pada tanggal ini di mana. Nah kita akan upload, nanti bisa diikuti di sana. Berarti wajib follow Ya, Instagram wajib follow dong. Itu wajib. Ya. Kita kan selalu punya pola-pola cakep-cakep begini. Ya. Kalau untuk tersangkanya anak di bawah umur Pak. Nah ini yang bagaimana proses hukumnya Pak? Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.